tidak usah panik ya. Kenapa sih ketika misalnya di pagi hari saya baik-baik aja, tapi ketika jelang sore misalnya ya dari asar ke maghrib terus kemudian ke malam itu kumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ella Kurniasi di sini di Ruang Bahagia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya hadir kembali untuk memotivasi teman-teman agar teman-teman bisa keluar dari zona yang sangat tidak nyaman, yaitu gangguan anxiety disorder beserta GERD menuju kondisi yang normal. Tapi ingat teman-teman, sering banget saya mengatakan di sini kalau memang saya ini bukan dokter ya, saya juga bukan psikolog, tapi saya adalah orang yang pernah mengalami gangguan GERD anxiety yang sudah sembuh dengan total tanpa ada rasa kumat dan kambuh lagi, teman-teman. Dan saya hadir di sini ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semua, ingin menjadi motivator untuk teman-teman semua, karena banyak banget di antara teman-teman yang saat ini sedang kebingungan, sedang tersiksa, sedang terjerat dengan yang namanya GERD dan anxiety yang tidak kunjung sembuh. Bahkan di antara teman-teman mungkin ada yang sampai putus asa, bahkan depresi gitu ya, karena penyakitnya ini kok tidak sembuh-sembuh sudah bertahun-tahun. Nah, saya hadir di sini ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jika teman-teman suka dengan video saya, tolong dukung saya dengan like, komen, dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar kita bisa menuai banyak manfaat dari video ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tips bagaimana menghadapi kumat di malam hari. Nah, sebelumnya teman-teman tidak usah panik ya. Kenapa sih ketika misalnya di pagi hari saya baik-baik aja, tapi ketika jelang sore misalnya ya dari asar ke maghrib terus kemudian ke malam itu kumat? Jangan heran teman-teman dan jangan panik gitu ya. Tetap tenang, tetap kontrol pikiran, jaga makanan ya. Begini teman-teman, jadi kondisi asar ke maghrib atau maghrib ke isya itu adalah kondisi di mana perubahan dari terang ke gelap. Nah, itu adalah sesuatu hal yang membuat mood kita jadi terganggu ya gitu. Karena yang tadinya terang, serba terlihat, kemudian cuacanya jadi gelap, sendu gitu ya. Apalagi sekarang musim hujan, sesuatu hal yang horor lah ya bisa dikatakan. Nah, terus kemudian kata dokter itu ketika pagi hari itu ada zat di otak, yaitu namanya zat serotonin yang hadir ke otak untuk memunculkan mood yang bagus bagi kita sehingga kita beraktivitas dengan biasa, semangat. Tapi ketika sore hari, nah zat itu hilang diganti oleh zat yang lain sehingga mood kita terganggu gitu loh teman-teman ya. Kemudian di jam sore hari juga kan jin itu keluar ya teman-teman. Makanya kan sunnah rasulnya ketika maghrib sudah tiba, jendela dan lain sebagainya itu harus segala ditutup gitu ya, agar kita terhindar dari yang namanya gangguan jin. Tips yang saya lakukan ketika saya kumat di malam hari teman-teman, yang pertama yang saya lakukan adalah ketika itu parah-parahnya saya minum obat lambung, dan setelah saya mengkonsultasikan terlebih dahulu ke dokter. Teman-teman, bagi yang sekarang teman-teman ketakutan untuk datang ke dokter, datang aja teman-teman. Itu tidak apa-apa daripada teman-teman terus berada di rumah memikirkan saya kenapa. Ya lebih baik teman-teman berobat dulu, tanya dulu kepada dokter saya sakit apa gitu ya. Ketika sakitnya sudah ketahuan, kalau memang kita sakit lambung ya, GERD, gastritis, terus kemudian dispepsia, kayak gitu-gitulah ya, bagian penyakit di lambung. Nah, berarti kita sudah ketahuan kita harus minum obat. Jangan teman-teman minum obat tidak sesuai dengan anjuran dokter. Dan yang kedua, ketika saya cemas di malam hari, yang saya lakukan adalah saya mengatur nafas saya. Latihan mengatur nafas. Tarik nafas 4 hitungan, terus kemudian tahan selama 7 hitungan dan keluarkan selama 8 hitungan. Lakukanlah itu berulang kali. Saya yakin karena saya juga pernah mengalami itu semua, dan akhirnya setelah melakukan pengaturan napas bisa sedikit lebih menenangkan gitu loh teman-teman.
Kalau teman-teman lambungnya sudah aman, sudah bisa makan, sudah mengatur pola makan dengan baik gitu ya. Misalnya teman-teman, saya mau coba-coba gorengan. Jangan teman-teman lakukan itu di pas jam makan malam. Khawatir ada kumat, karena kumat di malam hari ini sesuatu hal yang serem ya teman-teman gitu. Kalau di siang hari mungkin kita bisa mengalihkan dengan fokus lain, tapi kalau di malam hari misalnya orang-orang sudah tidur, kita tinggal sendirian, kan kita bingung sendiri gitu ya. Kita cemas kita akan semakin naik gitu teman-teman ya. Jadi itu tolong dikondisikan gitu ya. Kalau teman-teman mau coba-coba makanan, misalnya makanan pedas, makanan asam, karena saya sudah merasa baik-baik aja, lakukanlah itu di siang hari aja teman-teman. Terus kemudian tips yang selanjutnya adalah jaga kondisi atau jaga mood kita ya teman-teman. Jangan teman-teman sekali-kali cari-cari info ya, cari-cari informasi, scrolling di Google, cari informasi di YouTube. Kenapa jantung saya berdebar? Kenapa dada saya panas gitu ya? Kenapa leher saya pegel? Itu jangan teman-teman lakukan. Lebih baik kalau menurut saya, kalau teman-teman sedang merasakan sensasi yang luar biasa yang membuat teman-teman ketakutan, panik, cemas berlebih, lebih baik teman-teman mengalihkan fokusnya ya. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya teman-teman nonton film-film yang ringan, dengan cara teman-teman bersenda gurau dengan keluarga, ngobrol sama suami, ngobrol sama anak-anak, atau misalnya silaturahim dengan teman, telepon sama teman gitu ya, membahas sesuatu hal yang membahagiakan, membahas sesuatu hal yang membuat teman-teman tidak terfokus di rasa cemas dan sensasinya itu. Hindari tontonan film yang serem-serem ya, yang horor-horor. Tolong hindari teman-teman, karena itu akan menjadi pemicu teman-teman semakin kumat, semakin ketakutan. Yang selanjutnya yang saya suka lakukan di malam hari setelah selesai beraktivitas seharian, bekerja, mengurus anak, mengurus suami, saatnya kita me time teman-teman ya. Jadi saya ada ritual sebelum tidur itu, setelah sholat isya, skincarean di malam hari gitu ya, merawat tubuh karena itu juga bagian dari kewajiban kita menjaga tubuh kita yang sudah Allah karuniakan dengan sempurna ini tanpa ada kekurangan sedikit pun. Setelah itu ketika anak-anak sudah tidur, nah saya buka tuh buku ya, saya menceritakan sesuatu yang saya rasakan dari pagi sampai malam hari ya, dari mulai syukurku hari ini saya misalnya makan dengan enak tanpa kumat, terus kemudian bahagiaku hari ini bisa bertemu dengan anak-anak, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa makan ini misalnya gitu. Terus kemudian sedihku hari ini, itu pokoknya teman-teman ya, sedihku hari ini misalnya jantung saya masih berdebar, tapi gak apa-apa, saya sadar kalau memang ini semua adalah proses penyembuhan untuk saya, proses saya bisa jauh lebih dekat sama Allah, kayak gitu loh teman-teman. Itu selalu setiap hari saya rasakan. Apapun perasaannya saya ungkapkan teman-teman di buku. Nah, kalau suatu hari nanti kita bisa bertemu, saya akan lihatkan teman-teman cerita saya berbuku-buku gitu ya, selama saya menghadapi penyakit ini. Masya Allah. Terus kemudian yang selanjutnya yang saya lakukan adalah meditasi teman-teman. Itu bagus juga teman-teman ya. Banyak contohnya di YouTube para mentor-mentor yang sudah berbagi tentang cara meditasi. Silahkan teman-teman bisa cari informasinya sendiri untuk meditasinya. Ada ya meditasi khusus GERD dan anxiety. Terus setelah ritual menulis selesai, meditasi selesai, lihat anak-anak tidur nyenyak gitu ya, doakan elus mereka, ya Allah, alhamdulillah hari ini saya bisa melihat anak-anak tidur tenang. Nah, terus kuatin mental kita dengan cara apa? Dengan afirmasi. Ya Allah, terima kasih ya sampai saat ini saya masih kuat, saya tangguh, saya hebat. Wahai diri, tetap semangat. Kita
kita besok menjalani kehidupan insya Allah jauh lebih baik daripada hari ini, kayak gitu teman-teman. Pokoknya afirmasi positif ya, contohnya banyak, teman-teman bisa searching sendiri. Terus setelah itu, setelah sholat isya berdoa gitu ya, meditasi, afirmasi, terus kemudian tilawah, itu juga jauh bisa lebih menenangkan teman-teman ya. Terus kemudian zikir teman-teman. Nah, jelang tidur kalau misalnya masih belum bisa tidur, kan lama ya gitu bisa ngantuknya itu. Kalau saya sediakan tasbih digital teman-teman gitu ya. Saya zikir terus gitu ya, istighfar sembari mengingat kejadian, oh iya ya Allah uji ini dengan karena kita mampu gitu ya. Allah uji ini mungkin kita selama ini jauh dari Allah, istighfar ya Allah, saya mohon ampun, naungi saya dengan cintamu, dekap saya dengan cinta dan kasih sayangmu, terima kasih atas segala pengingatmu gitu ya. Saya berjanji saya akan merubah menjadi lebih baik lagi. Nah seperti itu teman-teman ya. Itu adalah ritual di malam hari ketika saya menghadapi kumat ya, walaupun teman-teman si nettingnya itu masih hadir aja gitu ya, masih nggak mau minggat dalam diri, tapi setidak-tidaknya kita sudah menaikkan mental baja kita lagi supaya kita terbiasa gitu ya menghadapi semuanya, supaya kita bisa lebih mengendalikan diri, jangan sampai kita yang dikendalikan sama pikiran gitu teman-teman ya. Terima kasih atas segala perhatian dari teman-teman. Nah bagi teman-teman juga yang ingin bertanya, boleh silahkan tuliskan di kolom komentar, insya Allah saya akan balas, begitupun lewat DM ya, yaitu di Ella Kurniasi 92. Silahkan teman-teman bisa DM saya di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.